bagian samping sini terdapat tulisan NFC, karena mobil ini itu bisa kita akses melalui NFC card. Battery capacity juga cukup gede di 81 kWh kurang lebihnya, dengan claim range di NEDC sekitar 430 km-an Sobat Setir. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah mobil yang menurut gue pribadi, ini mobil cakep banget. Ini adalah iCar V23. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu mengenai eksterior dan interiornya dari iCar V23. Karena untuk driving impressionnya nanti akan ada di video yang terpisah Sobat Setir. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, iCar V23 ini adalah sebuah mobil yang menarik Sobat Setir. Kalau orang-orang sih nyebutnya ini adalah sebuah toy car ya, alias mobil mainan gitu. Jadi memang fokusnya untuk hobi. Nah, iCar V23 ini sendiri memiliki desain yang menurut gue cakep banget. Karena dia menarik inspirasi dari desain-desain SUV legenda dunia. Secara sekilas, pasti ada deh desain Land Cruiser-nya di sini. Secara sekilas ada juga desain Land Rover-nya di sini. Tapi walaupun seperti itu, menurut gue mobil ini tetap memiliki desain yang cantik dengan sendirinya gitu. Nggak bener-bener kayak wah jiplak banget gitu. Tapi di sini itu ya beda ceritanya Sobat Setir. Dan gue suka banget nih yang kayak gini. Bahkan buat gue pribadi, secara sekilas mobil ini tuh mirip mobil SUV legenda desain Cina yaitu BJ212 secara pribadi ya menurut gue ya. Sekilas tuh mirip sama itu gitu. Jadi dia menarik heritage langsung dari ancestors-nya lah gitu kurang lebihnya. Keren banget sih. Oke, langsung aja kita bahas bagian eksteriornya. Mobil ini memiliki desain eksterior yang tadi balik lagi gue mention, cakep banget gitu. Gue suka desain lampu yang bulat-bulat gini. Terus kap mesinnya dia posisinya bertumpuk ini ya, dia lebih tinggi dibanding yang bawah gitu. Terus bumpernya juga model bumper klasik yang kayak bumper SUV zaman dulu yang nongol ke depan gitu. Dia pakai frame bulat kayak gini, depannya tulisan iCar-nya, grillnya terbuka di bagian sini untuk pendinginan AC dan cooling system lainnya gitu ya. Dan di bagian bumpernya ini terdapat sensor-sensor Sobat Setir, di bagian kiri dan di bagian kanan. Dan di sini juga terdapat lampu-lampu LED, baik lampu utamanya, lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sennya juga Sobat Setir. Intinya yang gue suka adalah dia bertumpuk kayak gini, lucu, dan desain dari hoodnya tuh dia bulky gitu, nice banget. Dan sekarang kita geser ke bagian samping. Ya. Bergeser ke bagian samping Sobat Setir, mobil ini kelihatan memiliki dimensi yang nggak begitu gede, tapi wheelbase-nya cukup panjang. Nah, wheelbase yang panjang ini tentunya baik untuk approach angle and departure angle-nya ketika digunakan off-road Sobat Setir. Di bagian samping sini terdapat tulisan NFC, karena mobil ini itu bisa kita akses melalui NFC card. Jadi tinggal kita tap aja di sini, maka kita bisa akses ke dalam mobilnya. Nggak perlu pakai kunci remote lagi Sobat Setir. Di sini juga ada aksen-aksen seolah-olah seperti filter udara gitu ya, dan ada lampu sein samping ya. Bayangkan, sein samping itu klasik SUV things banget. Untuk spionnya sendiri, dia itu modelnya fix, jadi dia nggak bisa dilipat Sobat Setir. Dan di sini juga dia tersematkan sebuah kamera dengan ukuran cermin yang nggak gitu gede sebenarnya. Tapi itu ntar urusan driving kita bahas di video kedua. Kemudian, dia memiliki gagang pintu yang modelnya flush door seperti ini. Untuk membukanya, kita tinggal tekan aja bagian atas dan kita tarik. Tapi ini mobilnya lagi kekunci Sobat Setir. Dan di sini kita juga terdapat sebuah footstep yang cukup kokoh. Dia beneran footstep gitu ya, tapi entah kenapa gue ngerasa footstep ini cukup licin. Jadi kalau hujan, kan Jakarta lagi hujan mulu dari kemarin. Buat nginjek ini jadi rada ragu ya. Pengen ngelangkahin, tapi rasanya jauh. Jadi lumayan awkward sih dengan si footstep ini gitu. Selebihnya mobil ini kelihatan boxy-boxy. Ada bulet-buletnya juga, manis banget. Kalau kita geser lagi ke bagian belakang, gue suka nih. Jadi yang seharusnya menjadi kaca ketiga gitu ya di belakang, tapi enggak, sama dia di full tutup aja, seolah-olah kayak Defender Cargo gitu, keren banget sih. Nice. Dan ngebahas mengenai velgnya, velg ini ukurannya cukup besar Sobat Setir, dia modelnya 5 spoke gini, lucu karena per spokesnya dia kayak gendut-gendut gitu ya. Dia memiliki ukuran di ring 21, gede banget, dibalut dengan ban berukuran 265/45 ring 21 dari Chaoyang. Oke. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Ya. Nah, bergeser ke bagian belakang, menurut gue di sini ada banyak banget desain Q dari legenda-legenda SUV gitu. Kita mulai dulu dari yang paling obvious dan dari yang paling gue suka, yaitu pinggangnya. Nih, di bagian sini. Kalau kalian perhatiin ya, Land Rover seri 1, 2,
3, kemudian pindah ke Defender, itu semua punya pinggang yang kayak gini. Kesannya tuh jadi seksi banget kalau kita lihat dari belakang, mobilnya kayak segitiga gitu Sobat Setir, alias dari bawah ke atas tuh semakin mengecil gitu. Dan di sini dia punya pinggang, which is really good, gue suka banget. Kemudian kacanya nggak kotak normal aja, dia ada melengkung ke atasnya, mengingatkan kita terhadap desainnya Land Rover Discovery. Ketika bawa dari dalam, ngeliat ke belakang, ada si Pride-nya, rasanya kayak, wih, lagi nyetir Discovery nih. Itu juga nice banget. Kemudian lampu belakangnya dia horizontal seperti ini, mengingatkan kita terhadap desainnya lampu dari G-Class gitu ya. Jadi kesannya tuh masih dapet gitu. Dan entah kenapa, gue paling nggak suka sama sebuah bentuk yang seolah-olah mimicking dari ban serep gitu ya. Ini kan seharusnya kayak ceritanya ban serep Konde gitu. Tapi entah kenapa di iCar ini menurut gua kayaknya masih bisa diterima deh. Karena dia nggak begitu gede gitu. Dan desainnya juga manis lah. Cocok sama desain dari overall mobilnya. Walaupun ya memang ada beberapa hal yang gua nggak suka juga sih. Kayak gimmick-gimmick ada tulisan V23-nya lah. Ada lampu remnya di sini lah. Tapi setengahnya dia bisa berfungsi ya sebagai mounting high mount stop lamp. Dan juga untuk kamera belakang gitu Sobat Setir. Plat nomor posisinya di atas, cakep banget. Jadi dia mengisi kekosongan di sini gitu ya. Nice penempatannya. iCar V23 IWD atau IWD. Nah ini adalah teknologi all-wheel drive-nya dari si iCar V23. Karena dia memiliki penggerak dual motor Sobat Setir. Nice. Sekarang kita intip ke bagian dalam. Let's go. Nah sebelum masuk ke dalam, pas banget kita sekalian bahas mengenai chargingnya aja dan baterainya nih Sobat Setir. Jadi dia punya charging port itu di belakang kanan. Menurut gua cukup pas, cukup natural gitu ya rasanya. Dia support AC, DC charging, dan udah pakai colokan CCS Type 2. Kayaknya sekarang udah pakai CCS Type 2 semua lah ya. Yang colokan non CCS Type 2 kayaknya rada susah gitu untuk jualan di Indonesia. Karena masyarakat harus beradaptasi dengan colokan yang beda-beda jadinya gitu. Jadi digeneralisir semua CCS Type 2. Menurut gua nice banget. Dia battery capacity juga cukup gede di 81 kWh kurang lebihnya dengan claim range di NEDC sekitar 430 km-an Sobat Setir. Jadi ya untuk dipakai harian, untuk dipakai keluar kota, Jabodetabek atau bahkan Bandung gitu ya, PP masih aman banget karena baterai kapasitasnya cukup besar Sobat Setir. Nice. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, masuk ke bagian dalam, kita langsung mulai dari row keduanya dulu nih Sobat Setir. Jadi di depan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Gue nyetir rada mundur dikit lah ya. Di belakang ini kita masih memiliki space yang cukup spacious nih Sobat Setir. Untuk legroomnya sendiri aja, kalau gue duduk mentok belakang gini ya, itu dapat sekitar 11 jari kurang lebih ya. Dengan headroom di berapa nih? Oh, bisa sekitar 9 jari, 8 jari setengah lah kurang lebihnya Sobat Setir. Yang dimana menurut gue ini cukup luas gitu, karena dia benar-benar memaksimalkan space di bagian tengah dan bagian depan, karena memang untuk bagasi sih nggak begitu luas ya, dia bagasinya cukup sempit Sobat Setir, tapi ya udah it's a toy car gitu ya. Dan di belakang ini kita juga mendapatkan beberapa storage gitu ya, di bagian door trim, di bagian tengah sini juga ada storage, terus lucunya di sini ada kayak siluetnya dari si V23. Nah dia punya storage di bagian door trim itu modelnya yang jaring-jaring gini, jadi berasa adventurous-nya gitu ya, soul-nya dapat banget, ada benang-benang berwarna kuning seperti ini, dan ini cukup jadi luas gitu karena dia pakai modelnya jaring. Joknya di belakang ini kita mendapatkan bahan yang cukup oke. Dia perforated, di sini kulit biasa gitu, dan dia tuh emang cuman untuk 2 orang aja karena dapat dilihat dari bentuk joknya ya emang cuman 2 gitu, dan setiap bagiannya tuh juga cukup luas-luas. Jadi kayaknya sih kalau bertiga di sini rada kurang nyaman gitu Sobat Setir. Terbukti dengan seatbeltnya yang hanya ada 2 buah aja untuk penumpang kiri dan penumpang kanan. Dia juga ada support ISOFIX dan joknya cukup lebar, cukup kekuning gitu ya rasanya ya, enak, oke, nice. Dan door trimnya dia modelnya yang tinggi gini, tapi nanti kita bahas door trim di bagian depan aja. Dia juga ada hook buat barang-barang kita dengan maksimum di sekitar 3 kiloan Sobat Setir gitu. Dan menariknya di bagian row kedua ini, kalau kita buka pintunya, lampunya akan nyala nih. Kayak gini sekarang kan kita lagi syuting, pintu di bagian kiri tuh kebuka, lampunya nyala. Ini kalau kita buka, dia nyala. Jadi semua individual, menerangi bagian pintu yang sedang kita buka, seperti itu. Nice, cukup nyaman, cukup luas. Oke lah, sekarang kita pindah ke row pertama. Yuk.
Nah, bergeser ke bagian depan, kita langsung disambut dengan desain dashboard yang menurut gue cukup SUV banget nih Sobat Setir. Dia tuh posisinya tinggi, dia rapet ke bagian firewall gitu ya, jadi nggak tumpe-tumpe ke kita gitu. Kemudian dia desainnya juga cukup futuristik, tetap manis juga, dan menurut gue desainnya cukup original sih untuk bagian dashboardnya ini. Walaupun memang ada beberapa gimmick yang menurut gue rada sayang kalau bisa lebih dioptimalkan lagi gitu. Dia bahannya soft touch di sini, terus di bagian tengah sini kayak ada surface kasar gitu dengan tulisan Born to Play dan ada tulisan V23-nya. Di bagian tengah ini ada layar yang ukurannya cukup besar. Nah, di layar tengah yang besar ini dia kebagi dua section Sobat Setir. Di bagian kanan ini untuk instrumen clusternya, dan yang di bagian kiri itu informasi untuk si head unitnya. Head unit sendiri dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dia ada user journey, dan di sini ada off-road dashboard. Nah, di off-road dashboard ini menampilkan pitch and roll dari mobil ini serta tekanan angin dan suhu dari bannya Sobat Setir. Kalau kita masuk ke menu untuk settingan mobilnya, di sini ada berbagai macam settingan kayak untuk body control, driving mode, intelligent drive assist, dan settingan-settingan lainnya. Ini adalah bagian driving mode-nya. Driving mode-nya dia ada 6. Ada Eco, ada Comfort, ada Sport, ada Slippery, ada Off-road, dan yang terakhir ada Individual. Menariknya, dia tuh ada animasinya gitu. Tapi kalau kita nggak mau ganti dari sini, kita mau ganti dari bagian tengah juga bisa nih Sobat Setir. Jadi nggak hanya dari si menu settings aja, seperti itu. Kurang lebih seperti ini penampilannya, nice banget. Dan di bagian bawah layar, ini terdapat 3 buah ventilasi AC. Dan ada 4 buah knob putar. Jadi pas pertama kali ketemu mobil ini, waktu itu kalau nggak salah di Shanghai ya, gue ngerasa kalau, wah ini mobil boleh banget nih, desainnya nyentrik banget gitu. Tapi pas ketika datang ke Indonesia, kita lihat si knob putar ini ternyata sebatas ini untuk fan AC gitu kan, ini untuk suhu gitu, ini untuk audio, dan ini untuk driving mode. Yang driving mode oke lah, tapi ini nih kalau bisa dioptimalkan untuk fungsi yang lebih advance lagi, kayak lebih asik lagi gitu ya. Tapi ya itu pendapat gue gitu. Kemudian di bagian tengah sini nih bolong, jadi kita bisa leluasa pindah-pindah kaki gitu ya, tapi kalau menurut gue bisa lebih dioptimalkan lagi jika memang ini menjadi storage yang gede sampai ke depan gitu. Di bagian tengah sini terdapat cup holder 3 buah, dia penyimpanan terbuka, bisa dirubah jadi penyimpanan yang lebih luas lagi juga si separator cup holdernya. Kemudian di sini ada penyimpanan lagi dengan tulisan NFC, jadi seharusnya bisa buat naruh si kartunya, kartu kuncinya, atau naruh handphone juga bisa. Dan di sini ada penyimpanan tertutup Sobat Setir. Di setiap bagian pintu juga terdapat di bagian door trimnya penyimpanan juga. Ya kalau menurut gue sih mobil ini sebenarnya rada sayang ya, karena banyak yang bisa dioptimalin lagi gitu space-nya. Akan lebih baik kalau misalkan lebih dioptimalkan lagi. Nah, bergeser ke bagian steering wheel-nya gue suka desainnya klasik, dia bulat aja, kemudian nggak ada guratan-guratan tangannya gitu. Jadi berasa kayak setir zaman dulu gitu ya. Desainnya juga cakep, kotak di tengah, kotak di kanan kiri juga, di bawahnya enak, dipegangnya enak. Jadi secara overall sih oke banget ya. Kemudian di sini untuk nyala matiin lampunya, dia modelnya kayak toggle switch gini, mengingatkan gue dengan Ford Ranger Raptor yang dia punya switch aux di bagian atas. Nice, lucu. Gitu Sobat Setir kurang lebihnya. Nice. Oke Sobat Setir, sekian video kali ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, desain eksterior maupun interior dari iCar V23. Buat gue pribadi, gue sih suka desainnya, karena balik lagi dia mengambil inspirasi desain dari SUV legend dunia. Dan gue sebagai orang yang suka SUV, gue sih cocok ya sama si iCar V23 ini. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Dan balik lagi gue mau ingetin bahwa video ini akan ada video part keduanya, di mana kita akan mencoba impresi berkendara dari iCar V23. So, jangan lupa nyalakan loncengnya. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan, dah. Ya mungkin beberapa Sobat Setir juga merasakan lah, kalau kita tuh nggak bisa terlalu dependent on teknologi kayak gitu kan. Pasti kan kita pengen lihat langsung gitu ya. Ngebahas mengenai bantingannya nih. Nah, bantingan ini juga menurut gue memiliki karakter yang unik. Interior belakang TX1 kaki lu gitu. Oh iya, sorry lupa gue. Ya. Oke.